Kembali lagi bareng Vince Modified. Nah, ini video part kedua restorasi Supra. Mau kita bongkarin dulu nih bodi-bodinya ya. Kita lihat dalamannya, kondisi dalamnya kayak apa. Vario udah beres. Sekarang kita langsung garap motor ini. Ya, kondisinya seperti ini ya. Buat kalian yang belum nonton video perkenalannya, itu ada di di pojok kanan atas ya, atau kalian search aja di channel Vince Modified video sebelum ini ya, video sebelum ini. Takutnya nanti lupa nyantumin di pojok kanan atas, jadi kalian bisa lihat aja video sebelum ini ya, restorasi part yang pertama. Ya, ini kita buka-bukain dulu bodinya. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa bagian dalamnya. Mudah-mudahan nggak ada yang perlu diganti lagi ya. Kemarin udah sempet nyari lagi, kita beli oli, beli apa lagi ya, seal clap kemarin ya, seal clap orisinil. Nanti part-partnya yang update yang kedua ya, update kedua untuk pembelian part nanti bakalan ada videonya, sekalian buat laporan juga sama yang punya ya. Jadi sekarang biar dibongkar-bongkar dulu, nanti setelah dibongkar di videoin lagi. Ini body udah mulai kebuka bagian depan ya. Mesin kondisinya begitu ya, banyak yang rembes. Makanya nanti ini packing blok bawah ini diganti, packing ini diganti. Ini kan nanti bak magnetnya kita buka ya, kita buka, ganti packingnya. Nanti kita lihat seal kerasnya perlu ganti atau enggak ya, di balik magnet ya. Nanti kita buka. Terus apa lagi ya, body ini sudah tidak terselamatkan ya, sudah parah. Ini udah parah banget, ini udah nggak bisa diselamatkan lagi nih. Ini juga imitasi ya, ganti. Ini juga ganti, sudah tidak terselamatkan ya, udah pecah-pecah, plastiknya juga udah mulai istilahnya ya, udah termakan usia ya, udah lama jadi garing plastiknya. Ini juga pecah semua ini dalamnya. Ini pecah ya, ini pecah. Atas pecah. Terus sebelah situ juga pecah. Bawahnya pecah. Sudah nggak layak ya. Daripada dipaksakan jadi jelek tuh, ini juga patah tuh ya, bagian sininya patah nih. Udah nggak ada nih bagian sininya. Ganti. Ya, kita ganti. Yang ini untuk yang ini kayaknya masih bisa diperbaiki ya. Oke, ini masih bisa diperbaiki, ini masih bisa kita pakai. Yang ini bodinya juga imitasi ya. Iya, ini imitasi ini bodinya. Kayaknya imitasi deh ini, nggak tahu imitasi apa bukan. Patah. Di sini patah juga tuh ya. Ganti nih kayaknya. Ini ganti juga nih kayaknya. Ini patah ya, retak. Ini atasnya masih oke ya, tapi udah kayak gini ya, sambungannya pun udah nggak ada. Kalau kayak gini ya, ini kan patah nih, tapi sambungannya masih ada. Ini nanti bisa kita perbaiki nih ya, masih bisa kita sambung. Tapi kalau ini patahannya udah nggak ada, jadi mau nggak mau kita harus ganti nih.
Ini kita ganti ya. Sayap dalam ganti. Ya, sayap dalam ganti. Kalau untuk tameng ininya oke, ini bisa kita pakai ya. Sayap dalam ganti. Ini ganti, cover ini apa? Batok lampu ganti, batok yang belakang ganti, ini ganti. Terus mana lagi ya? Ini nih rantai nih, ya. Rantai, Mas. Aduh, Mas siapa? Maaf nih, lupa saya namanya. Ini gearnya apa mau diganti aja, Mas? Nih, udah kayak gini ya. Tuh, udah karatan. Tuh, ya sudah kelihatan jelas ya. Udah karatan ya ini ya, bukan kotor. Ini karatan. Sudah mengenaskan ya. Ini kalau untuk gearnya sih sebetulnya masih oke gearnya. Paling kalau mau diganti aja nih rantainya aja gitu. Gearnya masih bisa dipakai sih kayaknya. Tapi kalau misalkan mau bagus sekalian ya ganti gear set ya. Ganti gear set yang original gitu. Ya. Kita lanjut lagi bongkar-bongkarnya ya. Ya, ini motor kondisi sekarang udah kayak gini ya. Ini ada penambahan lagi ini. Spakbornya udah kayak gini, udah nggak layak banget pakai ya. Ganti aja lah ya. Ini udah nggak layak pakai sih, ya. Daripada sudah nanti habisnya banyak ya. Tapi nanti hasilnya nggak maksimal, cuman gara-gara kayak gini nih, mending diganti aja lah. Ya, ganti. Udah nggak layak pakai ya. Ya, ini ada kendala sih. Buka baut nih. Buka baut sebelah sini kanan kiri. Tapi nanti gampang. Dicari caranya gimana biar bisa kebuka. Gitu ya. Apa ya? Ya, kondisinya beginilah. Kotor ya. Shock oke. AC masih bisa dipakai. Ini juga sama, masih bisa dipakai. Aman. Tuh mesin-mesinnya pada rembes ya. Tuh basah oli. Ini juga di sini basah. Ini biasanya penyakit Supra kalau daerah sini basah, seal kertasnya minta ganti ya. Gitu. Karena dia kan sebelah kiri ini kering, nggak ada oli. Tapi kalau dari sini bisa rembes, biasanya seal kertasnya minta ganti gitu. Tapi nanti dicek dulu. Itu cuman diagnosa sementara ya. Kalau untuk bodi-bodi belakang ini masih layak banget pakai, kita pakai lagi gitu. Cuman ini ada patah ya, tapi nggak apa-apa. Bagian-bagian lainnya masih ada bautnya kok. Ini masih bisa dipakai, jadi masih bisa rapat nanti. Oke. Jadi segini dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, ini sekarang kondisi udah ditrondolin semua ya. Kalau untuk rangka masih bagus ya, rangkanya masih bagus, nggak ada yang keropos. Nanti kita cuci bersih ya, terus ini kan sasisnya nggak kita cat. Nanti bagian-bagian yang kayak mulai timbul-timbul karat gini nanti kita amplasin, kita kita sol lah di bagian situnya aja ya, karena ini sasisnya masih bagus. Nanti mesin ini kita buka ya, kita bersihin semua nih tanah-tanahnya nih. Ini nanti kita bersihin semua. Ya bisa kalian lihat ini sebelumnya kayak gini ya. Nanti sesudahnya jadinya kayak apa.
nanti bisa dilihat. Ya kayak gini aja sih. Itu gear depan udah mulai tajam-tajam sih ya. Gear depan mulai tajam-tajam. Rantai tadi udah mulai, bukan mulai ya, itu rantai udah minta ganti ya. Rantainya minta ganti. Untuk yang depan tadi udah mulai tipis. Jadi buat laporan juga nih sama yang punya. Mungkin sampai sekarang ini mesin belum kita bongkar. Ada penambahan mungkin kalau misalkan mau diganti gear set ya. Gear setnya diganti, ganti baru. Terus sama ini nanti mas rem atas kita buka ya. Mas rem atas kita buka, minyaknya kita buang semua. Nanti kaliper depan ini juga kita bongkar ya, sealnya kita ganti, yang kemarin udah dibeliin kita bersihin lagi karena itu kebetulan juga macet ya. Nah, ampas rem juga tuh bisa dilihat sendiri, yang sebelahnya masih tebel, yang nggak tebel-tebel sekali, tapi yang sebelahnya, sebelah kanannya udah tipis banget ya gitu. Jadi mungkin segini dulu ya laporannya. Sebelah sini ya masih oke juga sasisnya ya. Masih oke ya, sip. Jadi kalau untuk sampai sekarang mesin belum dibongkar ya, paling minta tambahan itu aja ya kalau misalkan memang mau diganti. Tapi kalau mau dipasang lagi ya monggo, silakan, nggak apa-apa. Gear set tadi ya, penambahan gear set sama ya, sementara ini penambahan itu aja sih, gear set aja ya. Jadi sampai saat ini yang memang perlu diganti, yang kira-kiranya udah kurang bagus, gear set aja sih. Kalau selebihnya itu sudah seperti yang kemarin diprediksi ya. Sama spare part yang kemarin itu juga udah digantiin. Oli mesin nanti kita ganti semua ya. Oli mesin kita buang, kita kuras, kita ganti baru. Udah dibeliin juga pakai Shell AX7. Nanti pokoknya spare part, update spare part ya. Update spare part yang kedua nanti bakalan kita kita videoin. Terus untuk itu body kan tadi udah dilihat ya. Spakbor ini sudah tidak bisa diselamatkan, ganti. Sayap ini dalam, kanan kiri ganti. Deck ini yang tengahnya nih, dashboard ini tengah. Nah, dashboard ini tengah ganti. Batok lampu depan belakang ganti. Sama sayap luar ya, sayap luar kita beliin karena memang nggak ada gitu. Oke. Untuk sementara itu dulu. Kalau lahar mungkin nanti coba kita cek ya. Tapi udah kita beliin sih, nanti kita langsung ganti aja ya. Itu kondisinya udah kayak gitu juga. Kayaknya udah kurang bagus. Oke. Ya, segini dulu laporannya. Nanti kita lanjut lagi setelah mesin mulai dibuka ya. Setelah mesin mulai dibuka, udah mulai dibongkar, nanti bakalan kita videoin lagi gitu. Nanti mungkin update spare part yang kedua nanti ada di video yang part ketiga aja ya. Karena sekalian nanti setelah mesin udah dibongkar, udah dilihat kondisi dalamannya, kampas kopling juga nanti kita cek, kita lihat ya, kampas gandanya dicek, sama seal kerkas yang tadi ya kita cek lagi. Nanti kalau udah, jadi kita sekalian belanja. Mungkin kalau nanti udah sampai tahap di pembongkaran mesin ya, mungkin sudah final lah bisa dibilang, spare partnya udah final. Jadi apa aja nanti yang mesti diganti, sama spare part apa aja yang udah dibeliin gitu ya. Oke.
Nanti kita lanjut lagi pas mesin udah dibongkar. Ini tadi posisi baut ini kendor ya. Baut ini kendor. Sama ini nih. Ini kan suara mesinnya kalau digas dia ada suara retek-retek ya. Ini ternyata dari sini nih. Lihat. Rantai ketengnya kendor. Kelihatan nggak? Nah. Ini menyumbang suara juga ya. Nah, ini nanti kita lihat, ini biasanya bantalannya mulai kena ya. Nah, ini silinder head udah kebuka ya. Kondisinya begini, kotor, banyak kerak. Ini tapi keraknya kerak bersih sih ya. Maksudnya kerak sisa pembakaran aja, ini nggak ada kecampur oli. Jadi bisa dibilang sehernya masih bagus ya. Seher masih bagus. Terus ini kondisi pelatuknya, rocker armnya, fokus, nah masih bagus ya. Ini juga masih bagus, masih layak pakai ini. Ya, ini masih bagus. Lalu ini ada noken asnya. Noken asnya juga bagus, ya, nggak ada baret, mulus. Ya, bagus. Lahernya masih oke. Laher kiri juga masih oke. Masih oke nih kanan kiri ya. Ada spelang sedikit tapi masih oke. Masih bisa dibilang toleransinya masih bagus lah ya. Ini nanti silinder head bakalan kita bersihin. Ini lubang innya tuh ya, lihat hitam. In ini biasanya harusnya bersih ya. Cuman ini kotor tuh. Kotor hitam begini berarti dia menandakan perlu di skir klep. Klepnya bocor ya. Untuk yang X juga tuh kondisinya begitu, hitam banget ya. Nanti bakalan kita bersihin. Kita poles nanti ya. Enggak kita porting tapi kita poles aja biar bagus. In X. Oke. Lalu ini ada laporan sesuai prediksi kemarin ya. Seperti yang saya bilang kemarin, penyakitnya Supra kalau di bagian sininya dia basah ya, basah oli. Itu berarti ada yang perlu diganti bagian itunya, apa namanya? Itunya ya, seal crack asnya. Nah, lihat udah bekas lem-leman ya. Lem-lemnya aduh, bukannya gimana-gimana ya, tapi ini enggak banget ya pakai lem-lem kayak begitu. Sorry nih untuk yang bukannya merendahkan atau menghina atau menjelekkan ya, tapi kalau saya pribadi enggak banget ya, enggak suka banget pakai lem-lem merah kayak gini ya. Ini nanti bakalan kita bersihkan ya, bersihkan semua. Ini nanti kita ganti, di dalamnya itu ada o-ring gede gitu. Nanti magnet kita copot ya. Biasanya memang dari situ penyakitnya si Supra ya.
Ini bocor nih dari sini nih, dari bawah situ dia ngerembes ke bawah. Terus ini juga kelihatannya sealnya juga udah pernah diganti tuh, tapi ini masih rembes nih ya. Nah ini juga nanti sealnya kita ganti baru. Dan aduh, ini dilem-lem kayak gini ya, dilem-lem pakai lem merah gitu, enggak banget ya. Ini untuk apa namanya, pistonnya sebentar nanti kita buka dulu ya. Ini kondisi sehernya begitu ya. Bagian atas oke, masih bagus. Bagian bawah oke juga bagus. Cuman kotor aja nih pembersih pembakarannya ya. Karena efek tadi yang saya bilang klepnya bocor. Nah ini rantai keteng ini perlu ganti ya. Satu set dengan ininya nih, bantalannya tadi dia ada di posisinya di dalam sini ya. Nah ini udah haus tuh, kelihatan ya, udah haus. Di ininya udah haus, harusnya nggak kayak gini dia. Ini ganti. Terus ini gear starter itu juga lihat, udah kayak gini ya. Ini juga nyumbang suara nih. Kalau ini kita ganti juga, ganti gear starter beserta ini bantalannya juga nih ya. Bantalannya kanan kiri ya. Ini kalau kita cabut juga sama, dia udah kena juga nih, kemakan. Bentar kita cabut ya. Nah ini udah kecabut. Ini yang panjangnya itu udah kemakan juga ya. Dia harusnya rata. Fokus. Nah tuh udah kemakan ya tengahnya. Harusnya masih kayak gini nih. Kalau yang ini masih oke nih ya. Cuman ini kayaknya imitasi ya, kayaknya loh. Kayaknya ini imitasi ya. Karena setahu saya kalau yang ini biasanya dia lebih tebel ya. Agak lebih tebel nih bahannya kalau yang asli, kalau nggak salah loh, kalau nggak salah ya, maklum kalau salah, namanya manusia. Nah ini nanti magnet kita bongkar, seal ini kita ganti ya. Kalau gear ini kayaknya kita nggak perlu ganti, nggak apa-apa deh ya. Gear ini kita nggak perlu ganti ya. Kita coba ganti bantalannya dulu. Ini karena dijual terpisah juga sih bantalannya, nanti kita beli yang orsinil kanan kiri ya. Kalau dia udah cukup oke, tingkat kekencangannya nggak terlalu longgar, kita nggak perlu ganti ya gitu. Kalau untuk rantai keteng ini bagusnya nanti kita ganti seset aja. Tapi terserah juga sih, ini sekalian laporan juga sama yang punya. Ini pasti nanti ditonton kan sama yang punya. Nanti mas kalau misalkan ini kan kemarin udah saya kasih tahu tuh ya yang diganti, penambahannya kalau misalkan gear set mau diganti ya silakan, mau diganti gak ganti. Kalau nggak ganti ya nggak apa-apa, kita pakai lagi, nanti kita cuci bersih. Cuman ya gitu kondisi rantainya udah karatan. Terus ini coba kita ganti bantalannya dulu. Rantai starternya ini gearnya nggak perlu kita ganti dulu. Kalau dia udah cukup oke gitu ya, nggak terlalu longgar, udah kita nggak usah ganti. Kalau misalkan ini rantai keteng ini kita ganti seset aja bagusnya ya. Rantai keteng kita ganti seset. Kalau satu set itu dia udah beserta ininya ya, sudah dapat bantalannya. Ini bantalannya ada dua, nggak cuma satu. Di sini satu dinempel di blok seher ya, sama satu lagi ada di dalam sini. Kita harus nyopot magnet dulu. Jadi sekalian ganti seal kerkas nih, o-ring tutupnya ini, sama ganti ini gitu. Itu yang perlu diganti sih. Selebihnya mesin bagus, nggak ada masalah ya. Cuman ini nanti kita bersihin aja. Ya udah gitu aja, kita bersihin. Jadi nih kondisi blok sehernya belum di videoin tadi ya. Blok sehernya juga bagus nih mas, bagus, masih oke ya, masih bagus. Nanti kita bersihin semua mesinnya, oli kita bersihin. Oh ya, sama tadi ini ya, seal persneling nih kita ganti nanti ya, ganti seal persneling. Terus apa lagi ya, udah sih, ganti seal persneling, bantalan gear starter ini ya 2, ganti rantai keteng. Sama kalau untuk di bagian head ini packing kita ganti semua ya, packing kita ganti semua. Terus seal clap juga kita ganti, nanti kita secure clap ulang.
packing blok bawah ini nanti kita bersihkan ya, kita bersihin, kita ganti baru. Sehernya juga nanti kepalanya ini kita bersihin. Nanti karbu kita bersihin juga, kita buka, terus kita servis ya, kita bersihkan semuanya biar bagus lagi. Udah ya, mungkin laporannya untuk video part kedua ini ya sampai di sini dulu, sampai di bagian pembongkaran mesin. Ini sudah bisa dibilang sekitar 10 hari ya, 10 harian kurang lebih. Kayaknya lebih dari 10 hari. Body untuk yang second imitasi masih belum ketemu, masih belum dapat yang layak. Mungkin kalau boleh ngasih saran nih Mas sama yang punya ya, sekalian laporan juga. Mungkin kalau kita nggak ketemu, kita pakai imitasi aja kali ya, pakai imitasi. Pakai imitasinya yang lumayan lah ya, jangan imitasi yang merek yang nggak jelas, yang biasa banyak orang pakai aja, yang banyak dijual umum gitu ya. Terus nanti kita cat. Soalnya kalau misalkan kita beli yang second imitasi itu kan juga udah termakan usia ya, otomatis plastiknya juga udah pada garing-garing. Jadi nanti kita pakai imitasi aja. Kalau menurut saya imitasi juga masih oke sih, masih oke lah, masih rapi kok. Nanti bisa kita atur sedemikian rupa supaya nanti pemasangannya bisa rapi lah gitu. Oke, jadi video untuk part yang ini, yang part kedua sampai di sini dulu. Nanti setelah spare partnya udah lengkap, nanti bakalan di videoin lagi di part ketiga, sekalian proses pembersihannya ya, dan yang lain-lainnya lah. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.